ternyata sholat itu bukan boleh hanya dijamak saja, tapi sholat itu bisa dikosor. Dikosor itu apa? Kosrun, maknanya cendek. Enek wong kok ndek, itu namanya kosir. Wong pendek, ya, wong pendek, ya. Kosor, maknanya cendek. Dicendek, diringkas. Nek cara basane wong dagang diskon. Makanya sholat itu ada diskon 50%. Yang bangsa 4 rakaat. Usolli fardhu dzuri diskon 50%. Allahu Akbar. Diskon 50%. Usolli fardhu dzuri diskon 50% lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Boleh. Amutu wa ahya wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi bikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja urbikum wa qasdi ilaikum tawam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi al-mudha'im bi sultanihi al-marhubi min 'adzabihi wa sadwatihi. Assalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi daraini amin. Halaman 81, nanti yang tidak paham ditanyakan. Faslun utawi iki ku ana fasal suwiji. Syarat-syarat jamak takdim. Nah, syurutu jam'il takdimi utawi pira-pira syarate jamak takdim iku arbaatun ana 4. Syaratnya jamak takdim itu ada 4. Jamak itu apa? Menjamak sholat berarti mengumpulkan 2 sholat dalam 1 waktu. Ya, mengumpulkan 2 sholat dalam 1 waktu. Kalau dikumpulkan di waktu yang pertama namanya jamak takdim. Kalau dikumpulkan di sholat yang kedua namanya jamak takhir. Ini di sini nggak ada keterangan yang jelas. Jamak itu hanya 2 sholat. Jamak takdim dan jamak takhir. Yang bisa dijamak hanya sholat-sholat yang sebangsa rubaiyah, sholat sing bangsa 4 rakaat. Artinya kalau sholat yang 2 rakaat gak bisa, sholat yang bangsa 4 rakaat itu apa? Sholat yang memiliki tahiyat 2, tahiyat awal dan akhir. Kalau zuhur dijamak dengan asar, kalau maghrib jamaknya dengan isya. Kalau subuh tidak bisa dijamak dengan sholat duha, ya nggak bisa. Sholli fardul subuhi
jama takhirin majmu'an ila duha dudu dewe-dewe wi. Berarti sampean kok salate subuh wis jam 7 ya niatnya enggak boleh niat jamak. Ya tetap niat salat subuh, sholli fardhu subhi kawanan Allahu akbar. Ya kawanan no. Lagi toh. Syaratnya jamak takdim itu ada 4. Jamak itu mengumpulkan sholat dalam satu waktu. Takdim berarti didahulukan. Ya. Yang pertama, apa syaratnya? Iku arbaatun ana papat. Yang pertama al-bad'u bil ula. Yang pertama adalah al-bada'atu bil ula. Mendahulukan sholat yang pertama. Zuhur dengan ngasar, maka syaratnya harus mendahulukan sholat zuhur dulu. Setelah zuhur baru melakukan sholat asar. Ikan jamak takdim, berarti sholat ngasar disolatin yang waktu zuhur. Pernah mempraktekan? Kalau nek praktek buatan Pak Kodok, kalau nek mesti. Ayo, kalau saya sering melaksanakan sholat jamak takdim karena pas bepergian. Mendahulukan sholat yang pertama, enggak boleh sholat asar dahulukan. Baru niat sholat asar, baru niat sholat zuhur, enggak boleh. Berarti sholat yang pertama harus didahulukan. Misalkan jamak takhir juga seperti itu. Sholat zuhur dikaitkan waktu asar. Ketika wis asar jam 4 mau melaksanakan arep jamak takdim sholat zuhur, maka zuhurnya tetap didahulukan. Bar sholat zuhur lagi sholat asar. Kecuali waktune asar karek 5 menit. Ya, sama nurung sholat zuhur, padung wis niat jamak takdim, maka jenengan mendahulukan sholat asar baru sholat zuhur. Karena apa? Waktunya asar hampir habis, daripada semua nanti keluar menjadi qadha gitu. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Yang kedua, wa niyatul jam'i lan niat salat jamak. Dadi jamak takdim kuwi niate ada niat jamak. Ya, niat jamak, niat menjamak. Niat jamak dalam sholat yang pertama. Dalam sholat yang pertama itu sudah ada niat jamak. Saman kan sholatnya jamak takdim, ngasar ya. Ngasar mbok sholatin waktu zuhur. Berarti ketika saman sholat zuhur tadi menyertakan niat jamak takdim. Usolli fardhu dhuhri majmu'an ilal asri jam'a takdimin. Imaman, makmuman, fardol, lillahi ta'ala. Itu kalau dilafatkan seperti itu. Kalau dilafatkan, ya. Gak iso cara Arab Pak, cara Jawa. Pas lambene takbir Allah, ning jero ati niat ingsun salat zuhur, jamak takdim. Kula jamak kalian sholat asar, dadi imam, dadi makmum, fardu krana Allah Ta'ala. 4 rakaat ya, wis ya. Sunat ingsun sholat zuhur, jamak takdim kelawan sholat asar, terus piye? Ditulis ya kok ditulis. Ditulis nek ngene gak iso regane aku ora tahu. Oh ya, ora tahu. Maksudnya itu gak tahu menerjemah yang seperti itu, tapi maksudnya seperti itu. Jadi niat ingsun sholat zuhur jamak takdim, kula jamak kalau kalian sholat asar ya. Ya, niat ingsun sholat fardu zuhur. Kula jamak takdim kelawan sholat asar, makmuman atau piye terus lillahi ta'ala. Ya, itu namanya niat. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Pon kok iki mengke niat jamak fiha ing dalam salat kang awal, dalam salat salat yang awal ada niat jamaknya. Nah, pon. Yang ketiga wal mualatu dan terus menerus, wal mualatu lan nuli-nuli. Nuli-nuli itu terus menerus. Ya.
dan terus menerus. Dan terus menerus nuli-nuli ketika sholat, antara sholat bar sholat duhur gak kena digo jagongan dhisik. Misalkan jenengan arep sholat asar jamak takdim, sama niat duhur wis sholat duhur wis selesai, ora oleh jagongan sik terus lagi sholat ngasar, gak boleh. Tapi sekali salam langsung berdiri lagi untuk melaksanakan sholat berikutnya. Yang keempat, wadawamul udri dan langgengnya uzur. Langgengnya uzur itu bagaimana? Dan ketika dia melaksanakan sholat jamak takdim itu masih dalam posisi di perjalanan bepergian. Paham nih menan? Contoh. Jenengan melaksanakan sholat jamak takdim, jamak takdim, sholat jamak takdim. Sama dalam perjalanan ziarah Wali Jawa Timur. Wali Jawa Timur ini kira-kira berapa kilo? Ada ya? Kok kene ke Surabaya tak wis 100 ya? Wi urung kelilingnya, oh berarti sudah boleh untuk jamak atau qashar, boleh jamak takdim atau jamak takhir karena persyaratannya harus bepergian tadi. Nanti ada syarat-syaratnya nanti. Syarat-syarat. Oh, kene gini. Berarti engko diterang lagi. Oh, enak. Ada. Ya. Nanti dawabul udri itu ngene. Misalkan jenengan ziarah Jawa Timur. Ziarah Jawa Timur saiki pagi tadi jenengan berangkat. Tadi pagi jenengan berangkat. Iki sesuk jam yamin iki jenengan negak teko nggone Ibrahim Asmara Kondi teko Bonang. Jam yamin iki biasanya ning Bonang. Jam 12 jenengan sudah keluar dari Bonang. Jenengan akan menuju pulang, perjalanan pulang. Lah engko jenengan teko Babat, ya. Teko Babat, misalkan teko Babat mancing duhur atau keluar dari parkiran Bonang itu sudah mancing waktu duhur. Saman tidak mungkin untuk sholat di area parkiran Bonang itu nggak mungkin karena masjidnya yang memadai nggak ada. Jenengan akan sholatnya nanti di misalkan saja di Babat. Di Babat ada tempat masjid. Saman baru keluar dari Bonang nanti sudah niat ingsun jamak takhir, jamak takdim sholat asar, ya ana wektune zuhur, karena Allah Taala kan dalam hati kan niat seperti itu. Jenengan setelah sampai pengen sholatnya di Babat tadi, nek kok nganjuk teko Babat kan gak oleh awake dhewe sholat jamak. Gitu. Misalkan kok saman kok kene dari Nganjuk lungone ning Babat, boleh enggak sholat jamak? Gak boleh karena jaraknya tidak belum memenuhi syarat ya. Maka ketika kita sudah pulang karena sudah keliling tadi, jenengan sholat duhur dan sholat ngasar, wis misalkan sing rada cedekne. Sholat duhur karo ngasar saman jamak takdim berkano duhur saman sudah nyampe ke Jombang atau teko Ploso Jombang. Teko Ploso Jombang saman leren untuk melaksanakan sholat duhur dan sholat asar jamak takdim. Itu boleh. Itu namanya dawamul udri karena belum nyampe rumah. Saya juga pernah membawa rombongan dari Ngluyu. Wabeh wong Ngluyu ya. Lah ketika teko Babat itu kira-kira jam wis bar salat zuhur karo asar jamak takhir itu dulu. Terus akhirnya bisnya jalan terus. Nyampe di Nglengkong itu sudah adzan maghrib. Maka di Nglengkong kami berhenti untuk melaksanakan sholat maghrib dan jamak takdim sholat isya. Bar sholat baru pulang. Tapi kan masih di perjalanan. Lah itu diperbolehkan. Karena masih dawamul udri. Dari start pemberangkatan tadi. Dari tempat pemberangkatan. Atau sudah keluar dari tempat mukimnya tadi. Jadi jamak takdim itu iso ning
Ini jenenge lengkong. Nek wong luyu, nek tiang mriki mungkin saged teng Masjid Jali bisa. Jamak. Mergane napa to? Nek diadak maghrib tok terus ngisai gandang disolati. Orang yang pulang ziarah itu biasanya penyakit. Wong nek mulai ziarah niku kok kuwesel to nggih. Wi roh bantal tok suwang. Oh, blek wis ora kok bertangi pisan. Tertidur dia. Abot pisan. Makanya saya usahakan nyampe rumah itu tanggungan sholat itu sudah selesai. Itu yang terikut dalam dawamul udri. Ini contoh dalam niatnya. Usolli fardhu dzuri arba rakaatin madmu'an bil asri makmuman imaman lillahi ta'ala. Ini ada niatnya. Wis gak sabuk tulis saya tulisane. Sekarang kalau tadi sudah jamak takdim, sekarang jamak takhir. Faslun utawi kikono fasol suwiji. Syurutut jam'i takhiri utawi syarate jamak takhir iku isnani ana loro. Syarat jamak takhir itu ada 2. Syaratnya jamak takhir itu ada 2. Yang pertama, niatut takhiri, nyatane niat jamak takhir. Lah niatnya kapan? Wakot bakialan teman-teman isih tetep min waktil ula saking waktu sholat kang pertama. Niat jamak takhir di waktu sholat yang pertama. Satu contoh, saman arep lunga, saman ki lunga adoh. Mbok perkirakan saman nyampe, misalkan saman mau pergi neng Banyuwangi misalkan. Saman perkirakan sama nanti budal Yahmen iki engko dhuwur kira-kira jam 2 wis teko Banyuwangi. Ternyata belum nyampe. Ngasare karek kurang setengah jam misalkan. Lah, iki aku ning dalan padahal dure karek setengah jam lagi sudah masuk asar. Terus sama niat jamak takhir boleh. Salatku zuhur iki engko tak salati ning wektu asar. Tapi cara Jawane ngoten niku. Jadi ngoten. Saya menyengaja salat zuhurku iki engko tak salati ning wektu asar. Itu namanya niat di waktu yang pertama. Lah waktu yang pertama itu bisa di awal, di tengah, di akhir. Nek cara zuhur iso jam 12, iso jam 1, iso niat jam 2:30 lah saiki. Karena ngasare jam 3 kurang 8 menit ya sekarang. Niatun takhiri waqad baqiya min waqtul ula. Ma yasauha, ma ing barang yasauha kang amot apa ma ing salat kang pertama. Jadi niatnya tadi harus masih di waktu, misalkan zuhur mau di salat jamak takhir, berarti niate salat mau amot. Waktunya masih muat untuk melakukan salat yang pertama. Misalkan manjingi ngasar jam 3 kurang 10 menit. Gawe ngono ya. Saman biasanya sholat zuhur berapa menit? Ayo jujur. Jenengan melakukan sholat zuhur berapa menit? Setengah menit? Sama muni 10 menit mengke? Sama muni 10 menit? Pengen roh aku. Enek wong sholat zuhur 10 menit pengen roh aku. Sapa? Gak pernah ya? Gak pernah, saman itu loh saman 2 rakaat. Paling suwi 2 menit, 3 menit itu paling suwi bi. Iya. Lah, kok seandainya manjinge ngasar ki jam 3 kurang 50, berarti terakhirnya sama niat tadi, ya. Terakhirnya sama niat tadi adalah paling dekat iki wektune jek muat kanggo salat zuhur. Jadi jam 3 kurang jam 3 kurang seperempat lah niat paling terakhir. Anggapan sholat zuhur ki 5 menit ngono. Wis khusuk wis saman sholat zuhur 5 menit lho. Saman sholat zuhur 5 menit wis khusuk pol wis khusuk wis maca merem-merem pian. Nggih mboten. Lah iya, wong sampeyan nek sholat itu kok seperti nutuli blobok tul.
Berarti sama niat jam 3 kurang seperempat itu masih boleh. Sholat zuhur saya sholati di waktu asar. Itu namanya niatut takhir waqad baqiya min waktu ulama yasuha. Yang kedua, wa dawamul udri ila tamamis saniyah. Syaratnya sholat jamak takhir tadi apa? Orang tersebut masih tetap dalam perjalanan untuk sempurnanya sholat yang kedua. Jadi sampai teko ngene. Nek manjinge maghrib kuwi jam setengah 6, ya setengah 6. Kuwi kira-kira jenengan sholat zuhur karo ngasar kuwi pirang menit? Pirang menit? Zuhur karo ngasar. Masa 10 menit? Dah pira dah? Aku kalah sama nek salat sawu apa tak ya. Kalau pasar jago ngelesek tak salat sik. Lah sing kon ngenteni jek benakno kudung ora blayu. Lah salat wis ngono iki. Padahal sing dijak sampean jek benakno kudung ngene ngene. Lah kok terus metu nggawa ember. Ya kapan salate jere wis ya. Makanya kalau mancingnya maghrib nanti jam, saman kan sholat jamak takhir ya, sholat zuhur. Jamak takhir sholat zuhur. Berarti sholatnya zuhur disolati di waktu asar. Lah sholatnya zuhur karo asar tadi terakhirnya jam berapa? Asalkan kedua sholat ini masih cukup di waktu asar, wis syaratnya ngono. Berarti kira-kira nek maghrib kuwi jam setengah 6, ya jenengan terakhir engko salate ku jam setengah 6 kurang 10 menit. Anggapen salate zuhur 2 menit lah. Kok 2 menit setengah ngenyang neh to. Biasanya malah umur aku 11 salat ya. Standarnya salat itu 1 rakaat itu 2 menit. Standar itu. Tartil ya, tartil. Tartil itu baca Fatihahnya tartil. Terus yo baca suratnya juga tartil, gitu. Baca suratnya juga tartil, juga pakai doa iftitah, kabiro itu tartil, itu kira-kira 2 menit. Saman tahu sak rakaat 2 menit? Lha wong saiki makmum ki aneh kok. Wong lho salat suwi menjane diwaca apa ae. Saiki nek wong salat kesuwen niku malah dipai wong lho jare salat suwi men sing diwaca apa ae wong kuwi. Ngeten. Kenapa sholat itu kok gerambiang? Karena orang itu telah melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Ta'ala. Orang yang suka melakukan kemaksiatan sebelum sholat, maka dijamin sholatnya tidak bisa khusyuk. Ya, jam 12 kurang seperempat oleh pacar. Kenalan baru, WA baru, mendebarkan jantung. Jam 12 sholat, saman kelingan Gusti Allah apa kelingan WA? Lah. Itu diantaranya, saya pernah membaca itu memang. Diantaranya pengganggu sholat itu ketika orang itu telah melakukan maksiat. Yang kedua, telah disibukkan oleh masalah duniawi. Pikirannya duniawi, pokoknya kerja terus pokoknya kerja, wis duit, tim is money jadi. Waktu adalah uang. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi daraini amin. Ini sudah paham ya? Satu lagi. Syarat-syarat mengkosor salat. Ternyata salat itu bukan boleh hanya dijamak saja. Tapi sholat itu bisa dikosor. Dikosor itu apa? Kosrun, maknanya cendek. Enek wong kok dek, itu namanya kosir. Wong pendek, ya. Kosor, maknanya cendek. Dicendek, diringkas. Nek cara bosone wong dagang diskon. Makanya sholat itu ada diskon 50%. Yang bongso 4 rakaat, usolli fardhu dzuri diskon 50%, Allahu Akbar. Diskon 50%. Usolli fardhu dzuri
diskon 50% lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Boleh. Cara Arabe kan usolli fardhu dhuhri qasron rakaataini. Lah saiki wong rapal karo Arabe ya. Apa qasronan ku diskon? Ya wis niat kanggo diskon. Pas takbir Allah njurati niat ingsun salat zuhur tak cendhek 2 rakaat, tak qasor 2 rakaat. Gak iso muni usul niat ingsun salat zuhur diskon 50%. Surutul qasri utawi syaratnya qasor. Qasor itu meringkas salat. Salat yang bangsa 4 rakaat tinggal berapa? 2 rakaat. Berarti salatnya diskon 50%. Salat yang bisa diskon 50% itu adalah salat zuhur, kedua asar, ketiga isya. Yang maghrib dan subuh tidak bisa. Sholli fardhu subhi qasron 1 rakaat, Allah gak bisa. Usolli fardhul maghribi qasron 1 rakaat punjul sagel, kan 3 toh. Gak iso. Nanti 1 rakaat punjul separuh gak bisa. Pokoknya sing bangsa rubaiyah tok. Itu caranya ya seperti itu ya. Salat sing kena dikosor zuhur, asar, isya. Zuhur, asar, isya. Salat yang bisa dijamak zuhur sama asar, maghrib sama isya. Salat yang tidak bisa dikosor salat subuh. Salat yang tidak bisa dijamak salat subuh. Subuh gak kena berjamak. Yang pertama, antakuna yen ta ana apa salat, ana iku antakuna yen ta ana apa safaruhu, lumakune wong iku marhalata ini ana 2 marhalah. Bepergiannya ada 2 marhalah. 2 marhalah ning kene adalah 98, jangan buka itu. 89, ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 104, tapi ini kaul sing sedengan iki 89,9999,992 meter. Wi genepe ya 90 kilo. Ya. Paling sedikit bepergiannya 90 kilo. Itu marhalatain. Tapi itu zahaban bepergiannya bukan pulang pergi. Ngerti pulang pergi? Misalkan kau kene kau Mojokerto 45 kilo. Nek PP berarti pira? 90 gak boleh. Ngono lho. Nek awake dhewe lunga Surabaya wis karon punjul 90 kilo berarti boleh. Jadi bepergiannya tok. Bukan pulang pergi tidak. Bukan PP-nya ini tidak, ya. Ngonten. Makanya kula nek ziarah Wali Nganjuk yo jamak qasar. Gitu. Kok kene kok, budale kok kene. Teko Nguliman, gitu. Nguliman mudeng nang mudun ning Ngetos. Ya Ngetos Mojosari Brebeg budal ning Wilangan. Gitu. Terus Nganjuk kota-kota, terus ning Rejoso, terus ning Ngluyu, terus balik ning Patian Rawa. Wis punjul to ya? Punjul berarti boleh. Qala al-ma'alifur rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi daraini amin. Wa ayakuna mubahan, dan bepergiannya adalah bepergian yang mubah, yang diperbolehkan. Kaya to lunga mergakno jagong, nyaur utang, ziarah, dolan, boleh, rekreasi, boleh, itu mubah itu. Yang haram bagaimana? Lungane ora mubah, arep nyolong, ya, semayanan karo pacare, gak oleh. Ayo enteni aku, neng dia. Nah, besar enggak boleh. Ya, terus salatnya sama jamak kosor enggak boleh. Ya, harus yang mubah. Wala ilmu lan ngawruhi lan weruh bijawazil qasri kelawan wenange kosor salat. Harus mengetahui tentang kewenangan mengkosor salat. Apa kewenangan mengkosor salat itu? Yang keberapa itu? Kepergiannya tidak karena maksiat. Yang ketiga mengetahui diperbolehkannya mengkosor salat. Ya jelas toh, mengkosor salat harus tahu salat yang dikosor pas salat sing bangsa 4 rakaat ya. Hanya zuhur, asar sama isya, misalkan seperti itu. Wa niatul qasri lan niat kosor, wajib niat kosor. Sholli fardhu dzuri qasron rakaataini ya. Sholli fardhu dzuri diskon 50% ya.
Wa niatul qasri indal ikhrami nalikane takbiratul ihram. Allah ning ati niat ingsun salat zuhur qasar 2 rakaat. Nek cara Jawa niat ingsun salat zuhur tak cendhek 2 rakaat fardhu krana Allah taala. Niat ingsun salat zuhur loro, ya ta? Niat ingsun salat zuhur. Niat ingsun salat zuhur. Ya. Terus piye? Tak cendhek 2 rakaat fardhu krana Allah taala papat cukup. Berarti nek nganggo basa diskon bagaimana? Nalika takbir niat ingsun salat zuhur diskon 50% fardhu lillahi taala. Lah tenan kok Mbak Penny lho dijajal kok tenan lah. Piye ya carane ya? Diskon 50%. Malah go TikTok kuwi kok. Mesti pasang ini kini ya. Aku tak salat ya syuting di TikTok. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Tekon iki mengke. Wa qasru wa niatul qasri indal ihram wa antakuna sholatu rubaiyatan. Dan sholatnya bangsa 4 rakaat yang tadi sudah diterangkan. Wa dawamus safari dan masih dalam bepergian ila tamamiha maring sempurnane sholat. Jadi sampai waktune dia masih dalam perjalanan terus itu sampai sempurnanya sholat masih dalam perjalanan. Itu boleh qasar. Lah apa mungkin belum masih dalam sudah nyampe rumah sholatnya belum selesai? Mungkin juga sampean sholat ngasar dalam kendaraan, sholat zuhur, sholat ngasar dalam kendaraan, gitu. Lagi oleh 2 rakaat, baik wis teko omah, maka nggak boleh. Itu namanya dawamus safari ila tamamiha. Yang berikutnya wa'ala yaqtadiya bimukimin. Syaratnya jamak dan qasar tadi wa'ala yaqtadiya lan yen ora kena manut sapa wong ing qasar, wong kang qasar salat mau bimutimin kelawan wong kang nyempurnakake salat. Orang yang mengqasar salat tidak boleh makmum kepada orang yang mengqasar. Kleru-kleru. Orang yang mengqasar salat tidak boleh makmum kepada orang yang menyempurnakan salat. Saman salat qasar 2 rakaat, imam sebab anggap imam Mbak Penny yang lagi menyempurnakan salat, maka enggak boleh ya. Fi juz'in min salatihi, meskipun hanya sebagian saja, enggak boleh. Enek imam salate wis salat nang masjid, wis tahiyat akhir, saman teko niat qasar salat makmum karep pada orang yang sudah tahiyat akhir, maka tidak diperbolehkan. Mohon pangapunten. Mari kita tutup bersama dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fana bibarkatihim badinal husna bihurmatihim wa amitna fitori wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'fana bibarkatihim wadinal husna bihurmatihim wa amitna fitori qatihim wa mu'afatim minal fitani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.